Saya ingin bercerita tentang pengalaman memakai development machine yang murah lah. Oke, tema kali ini development machine di bawah 2 juta rupiah. Jadi di akhir presentasi ini saya ingin memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa kalau kita ingin menjadi seorang programmer, nggak perlu sebenarnya sebuah laptop yang benar-benar powerful gitu. Bahkan sebuah sistem yang dengan harga murah aja pun bisa dipakai untuk programming. Tapi tentu saja ya harus ada sesuatu yang dilakukan gitu untuk supaya mesin yang harganya murah ini atau teknik yang harganya murah ini bisa dipakai untuk sebuah development machine. Motivasinya kenapa saya bisa memakai mesin yang murah ini karena seperti ini. Sebelumnya saya kan ngeprogram atau ngecoding atau bekerja dengan menggunakan MacBook Pro ya. Sejak ini yang seri 2015. RAM-nya 8 GB, prosesornya Intel 2,7 GHz, habis itu SSD-nya 256. Sebenarnya MacBook Pro ini cukup robust, cukup apa namanya? Cukup ya sangat bagus lah kalau untuk dipakai untuk programming. Dan ya berkali-kali sistemnya ini sebenarnya atau laptop saya ini rusak gitu. Cuman saya berhasil perbaiki gitu. Kayak ganti screen-nya, ganti baterainya, ganti speaker-nya. Tapi pada suatu hari SSD saya tiba-tiba rusak di MacBook Pro ini. Data-data saya kan sudah tidak bisa diakses lagi gitu. Terus pertanyaan saya waktu itu, aduh gimana nih caranya supaya bisa lanjut bekerja gitu. Bisa aja beli laptop baru, tapi saya pengennya beli MacBook juga. Tapi yang MacBook yang saya pengen beli itu yang MacBook dengan prosesor M1 itu nggak bisa langsung didatang sekarang gitu, harus menunggu berapa minggu kemudian. Oleh karena itu saya langsung berpikir, aduh gimana sih caranya supaya bisa tetap lanjut bekerja sambil menunggu MacBook Air yang dengan M1 prosesor itu. Kemudian saya tengok-tengok, terus saya lihat di meja saya ada Raspberry Pi. Terus saya berpikir bisa nggak sih Raspberry Pi ini saya pakai untuk development machine. Jadi bagi yang belum tahu sih Raspberry Pi ini adalah single board computer (SBC), single board computer. Jadi dalam satu motherboard ini semuanya tuh sudah ada gitu, dari prosesor, dari RAM, HDMI, ini ada LAN port, ada USB-nya, terus ada Bluetooth-nya juga. Jadi ini single board computer. Waktu itu saya beli ini cuma untuk hobi aja sih. Saya pengen kayak bikin apa sih LED lah atau ingin bikin home automation gitu. Jadi presentasi ini yang menggambarkan kisah saya yang dengan menggunakan Raspberry Pi. Oke, apa sih Raspberry Pi itu? Seperti yang saya sudah bilangin, Raspberry Pi itu single board computer (SBC). Bentuknya kecil aja, kayak bisa digenggam sama tangan gitu. Terus habis itu dia itu yang versi milik saya, dia punya ini apa namanya GPIO ini, General Purpose Input Output. Jadi bisa digunakan untuk ngedrive misalnya LED. Biasanya sih dipakai untuk kayak home automation atau untuk mainan kayak bikin LED, bikin display board segala macam gitu. Ini contoh-contoh kegunaan Raspberry Pi yang dipakai banyak orang, misalnya untuk bikin kayak robot mainan, untuk ngedrive LED matrix atau untuk home automation, atau bisa juga bikin kayak prakarya-prakarya gitu ya, kayak waktu kita di sekolah dulu bisa bikin kayak radio lah, bisa bikin papan pengumuman segala macam. Ada juga yang lumayan ekstrim, bisa dibikin sebagai kayak cluster computing gitu. Jadi beberapa Raspberry Pi itu ditumpuk gitu untuk mungkin bisa ngejalanin distributed computing, atau mungkin kalau untuk menjalankan Kubernetes, atau ya terserah bisa ngejalanin Docker. Dan Raspberry cluster ini juga bisa ngedrive SSD kalau mau, bisa juga. Dan ada versi terbaru dari Raspberry Pi. Kalau yang sebelumnya yang saya miliki itu kan yang single board computer kayak gini kan. Dan ini harus dicolokin ke mouse, ke monitor, habis itu ke keyboard. Kalau Raspberry Pi ini ada yang versi baru ini yang AS400 ya kalau nggak salah namanya. Itu jadi ada komputernya langsung di-embed di dalam keyboard-nya ini. Jadi kita kemana-mana bisa aja jalan pakai keyboard-nya ini, langsung kalau ketemu monitor ya udah langsung kita colokin aja ke situ. Langsung udah jadi komputer, itu monitor. Oke, singkat cerita,
Jadi ini saya sudah Raspberry Pi saya ada di meja saya. MacBook-nya saya pindahin, saya ganti pakai Raspberry Pi, saya konekin Raspberry Pi-nya ke monitor, Raspberry Pi-nya pakai Bluetooth koneksi ke speaker, habis itu pakai USB connect ke keyboard sama ke mouse. Jadi ini setup yang saya miliki untuk Raspberry Pi-nya. Secara spesifikasi ini perbedaan antara MacBook Pro saya yang rusak dibandingkan dengan Raspberry Pi yang bawah 2 juta. Prosesornya tentu saja berbeda. MacBook Pro pakai Intel prosesornya, kalau Raspberry Pi pakai ARM prosesor. Cuman ini ARM versi yang 64 bit. Dari RAM hampir sama, 8 GB. Displaynya ada juga HDMI, Bluetooth-nya juga ada. Dari segi operating system, ini pakai Mac OS, sedangkan Raspberry Pi saya pakai Linux. Dan dari segi harga bisa kalian lihat MacBook Pro saya, mungkin kalau dihitung-hitung sekitar 15 juta waktu saya beli waktu itu, sedangkan kalau Raspberry Pi-nya cuma 1,5 juta aja. Tapi ini tidak termasuk sama monitor ya. Tapi kalau si MacBook Pro kan sudah ada monitornya langsung, monitor, mouse, keyboard. Kalau Raspberry Pi ini masih harus belilah mouse sama keyboard. Jadi misi saya adalah menggunakan Raspberry Pi ini sebagai development machine, menggantikan MacBook Pro. Oke, langkah pertama yang saya lakukan adalah ya tentu saja pertama itu install operating system dulu ya di Raspberry Pi-nya. Untuk waktu itu pertama kali saya memulai, saya pakai Raspbian OS. Ini adalah versi Linux. Core-nya adalah Linux Debian kalau nggak salah. Jadi saya load, saya masukkan OS-nya itu ke dalam ini SD card. Terus habis itu SD card-nya saya masukkan ke Raspberry Pi-nya ini. Ini Raspberry Pi-nya di dalam casing ya. Saya beli casing yang ada fan-nya supaya CPU-nya itu tetap dingin. Oke, habis itu saya load. Ini adalah tampilan dari Raspbian OS. Ya simple lah ini. Banyak tools yang bisa langsung dipakai. Tapi saya kan background-nya kalau untuk programming saya pakai PHP, Node.js. Kalau yang dari Raspbian itu tidak ada PHP sama Node.js-nya. Adanya sih kalau langsungnya dari image operating system yang di-download itu adanya Java, kalau enggak Python. Nanti saya harus install lagi lah PHP sama Node.js. Oke, singkat cerita, waktu itu kan saya kehilangan data-data saya di hard disk, di MacBook Pro-nya. Tapi untungnya semua data saya itu kebanyakan di cloud. Jadi ada di misalnya ada di Dropbox saya atau di Google Drive atau ada di iCloud-nya. Jadi good thing about nyimpen data di cloud adalah ya kalau hard disk-nya rusak ya sudah. Data kita tuh semuanya di cloud, jadi bisa diakses kembali. Kemudian di dalam Raspberry ini saya bisa install semua lah pada intinya software yang saya butuhkan untuk development kayak VS Code, Node.js, PHP, bahkan saya bisa install .NET juga. Dan password saya kan saya simpannya di cloud. Jadi walaupun hard disk saya rusak, yang di MacBook Pro saya tetap bisa mengakses semua password saya pakai password manager. Kerugiannya apa nih? Atau hal yang hilang waktu hard disk saya rusak itu ya itu. Saya lupa ini. Private key saya lupa saya backup gitu. Jadi ya hilang. Ini yang mungkin pelajaran saya selanjutnya adalah private key saya untuk akses SSH ke server-server atau akses SSH lah. Itu harusnya saya backup di sebuah ya mungkin bukan cloud lah, di sebuah USB atau apa. Kemudian yang saya menemukan halangan ya waktu memakai Raspberry Pi ini karena mesinnya basisnya adalah ARM 64, tapi Raspbian itu ARM 32, jadi saya nggak bisa upgrade kayak saya nggak bisa install Chromium versi terbaru atau software-software yang bukan didistribusikan oleh Raspbian. Karena software itu mengira bahwa mesin saya itu ARM 64, tapi pada Raspbian itu running-nya ARM 32, jadi ada konflik gitulah. Sehingga saya nggak bisa pakai ini. Kalau di Raspbian ini kan Debian saya nggak bisa pakai apt install ini. Jadi agak
agak susah lah waktu pakai Raspbian itu. Sehingga saya bertanya, bisa nggak sih ada nggak sih operating system untuk ARM64 untuk Raspberry Pi? Ada nggak sih Linux distribusi yang Linux distribution yang support ARM64 itu? Tapi footprint-nya kecil-kecil aja gitu, jangan terlalu besar gitu. Kayak Ubuntu yang pakai GUI itu kan pasti besar sekali gitu. Bisa nggak yang kecil-kecil aja gitu, yang makan RAM-nya itu kecil atau processing power-nya kecil. Pencarian saya itu akhirnya sampai ke sebuah Linux distribution yang emang dibikin untuk ARM64, yaitu namanya Ubuntu Mate. Saya download ini Ubuntu Mate, saya maunya ganti Raspbian itu pakai Ubuntu Mate ini. Oke, apa yang saya lakukan? Of course sama ya, saya download juga itu. Pertama saya mau beli ini. Saya kan nggak ada ekstra SD card. Akhirnya saya pergi ke Shopee untuk beli SD card. Ternyata murah, $7,5 lah, sekitar 75.000. Akhirnya saya masukkan flash SD card-nya, saya masukkan Ubuntu Mate-nya, terus saya flash card-nya pakai software namanya Balena Etcher, terus saya masukkan SD card-nya ke Raspberry Pi. Cukup simpel kan, tapi ternyata tidak simpel. Setelah saya nge-flash card-nya itu ya, ternyata kok lama gitu si Raspberry Pi-nya ini di boot up ya, di start gitu. Kok Ubuntu Mate-nya ini lama gitu, terus habis itu screen-nya tuh kayak nge-freeze. Terus saya cek ini apakah benar nih RAM-nya ini CPU-nya ini terlalu berat gitu, Ubuntu Mate-nya, atau RAM-nya memorinya tuh terlalu memakai memori terlalu banyak, tapi ternyata enggak gitu. Kayaknya masih oke-oke aja gitu, masih 30-an% gitu. Tapi at the same time ya kayaknya kok cukup tinggi juga untuk sebuah idle komputer. Ternyata SD card yang saya pakai itu, SD card-nya itu kecepatan penulisannya itu nggak cepat, slow dia. Ini perintah yang saya pakai atau command yang saya pakai di terminal untuk ngecek read sama write speed ke SD card yang saya beli dari Shopee itu. Jadi kan saya ada 2 SD card jadinya sekarang. Yang pertama yang original dari Raspberry Pi, yang satu lagi dari Shopee. Yang original dari yang saya beli dari Raspberry Pi itu speed-nya tuh sekitar 85 megabytes per second ya, reading-nya ya. Sedangkan yang saya beli dari Shopee, padahal dia lebih premium ya. Janjinya adalah 120 megabyte itu janji kecepatan membacanya. Tapi ternyata yang saya dapatkan loh, ternyata dia hanya 18,4 aja. Terlalu slow gitu untuk sebuah input output-nya. Ternyata, nah ini yang saya pelajari lah, bahwa banyak yang jual kayak SD card dengan kualitas nggak asli gitu. Jadi banyak SD card yang palsu gitu. Bisa sih nyimpen data, baca data, cuman speed-nya itu nggak cepat. Walaupun mereknya SanDisk ya, merek lumayan terkenal untuk SD card. Akhirnya saya lakukan, ya udahlah saya beli SD card baru langsung dari distributornya si SanDisk. Terus apa yang saya lakukan, ya udah saya install SD card itu dengan Ubuntu Mate. Tapi yang saya install ini, saya lakukan cara yang berbeda lah. Saya install dulu Ubuntu servernya tanpa GUI ya, cuman terminal akses saja. Habis itu saya download saya configure itu Ubuntu servernya. Ubuntu server ini kan nggak punya GUI yang kita bisa pakai untuk klik-klik gitu. Jadi semuanya pakai terminal. Terus tinggal install software ini Desktopify, yaitu untuk install GUI di atas Ubuntu server. Terus habis itu saya install VS Code. Ini ada Git client, terus saya install .NET, saya install PHP, Docker, dan segala macam. Pada akhirnya kayak gini. Akhirnya saya berhasil nge-run dengan smooth Raspberry Pi ini. Saya pakai untuk development. Ini salah satu project yang saya kerjakan, pakai Laravel, bisa gitu. Jadi ya ada masalah, nggak ada masalah. Terus saya mau install software, saya tinggal pakai apt-get. Jadi semuanya tuh benar-benar smooth gitulah untuk dengan memakai Raspberry Pi ini untuk menggantikan MacBook Pro saya.